Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Septiana, kelas 6 BPGSD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan singkat, yaitu yang pertama, jelaskan secara singkat apa tantangan pendidikan multikultural. Tantangan pendidikan multikultural. Tuntutan utama yang dihadapi adalah bahwa proses penyebaran dan sosialisasi kebijakan pendidikan multikultural dalam kurikulum nasional tersebut perlu melibatkan semua stakeholder yang relevan di tingkat makro dan mikro dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan kurang cukupnya pemahaman variasi yang besar dalam interpretasi arti dan penolakan karena adanya kepentingan golongan yang tertanam kuat sekali dari berbagai stakeholder. Tantangan-tantangan yang disebabkan oleh tenaga pengajar yang kurang siap dan kurang memahami multikultural seperti bias kelas sosial, gender, suku, agama, dan urban. Dengan demikian, para pengarang sumber materi perlu menggunakan perspektif multikultural. Sekolah-sekolah umumnya belum dapat bebas dari prasangka yang bersumber dari rasa primordialisme, kesukuan, keagamaan, dan kelas sosial. Seperti hasil temuan dari ilmuwan yaitu Saifuddin pada tahun 2004 dalam penelitiannya di 30 sekolah di 5 provinsi di Indonesia yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 2002 mendapatkan bahwa sebagian guru yang merupakan pendatang atau migran mengategorikan siswa penduduk asli atau pribumi sebagai siswa terbelakang atau orang gunung atau lebih kasarnya yaitu orang kampungan. Kemudian stereotipe sering diekspresikan dalam proses belajar mengajar karena menganggap anak pendatang lebih baik dari anak pribumi, yaitu asli dari daerah tersebut. Kebalikannya dari Pulau Jawa, di Pulau Jawa guru sering menganggap anak dari daerah asal Jawa itu lebih pandai daripada anak yang dari pendatang di daerah lain. Begitu ya penjelasan saya mengenai tantangan pendidikan multikultural. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran seorang guru yang mampu menghargai perbedaan. Seorang guru yang mampu menghargai perbedaan mempunyai posisi penting dalam pendidikan ini. Memiliki keberagaman yang inklusif dan moderat, maksudnya yaitu guru memiliki pemahaman keberagaman yang humanis, dialogis, kontekstual, substansif, dan aktif sosial. Pemahaman keberagaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Pemahaman yang humanis adalah mengakui pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dapat diimplementasikan dengan adanya kepedulian sosial, menghormati hak asasi orang lain, membangun perdamaian dan kedamaian umat manusia. Apabila guru mempunyai paradigma pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat, dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap siswa di sekolah yang diajarkannya. Guru harus mampu bersifat demokrasi, yang artinya yaitu segala tingkah lakunya baik sikap maupun perkataan tidak diskriminatif, yaitu bersikap tidak adil dan menyinggung siswa-siswa yang berbeda dengannya. Mungkin agama, ras, status sosial, dan lain-lain. Guru mampu memiliki kepedulian tertentu terhadap suatu kejadian atau bersikap empati walaupun itu terjadi pada orang-orang yang berbeda ras, agama,
status sosial, dan sebagainya. Guru pun harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan tanpa memandang latar belakang budaya siswa tersebut. Siapapun dia, dari manapun asalnya, diperlukan sama sebagai siswa yang memiliki harkat martabat bagi sebagai manusia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah. Untuk dapat mengimplementasikan pendidikan multikultural pada tahap awal, sekolah atau kampus dapat memulai mengambil langkah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang multikultural dengan mengadakan aktivitas-aktivitas seperti training multikultural, workshop, seminar yang melibatkan tenaga pengajar, konselor, staf siswa, dan sebagainya. Sekolah dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat atau komite sekolah, dewan pendidikan, dan MGMP. Di samping itu, pemahaman bersama tentang multikultural juga untuk meningkatkan interaksi sosial dan memupuk kerjasama sekolah dengan tenaga lainnya, sehingga keberadaan sekolah tidak dipandang sebagai menara gading yang jauh dari realitas dan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, program pendidikan multikultural fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, agama, dan kultural fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, agama, dan kultural domain atau mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda. Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara luas berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap indifference dan non-recognition tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dari berbagai bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Dalam konteks deskripsif, maka pendidikan multikultural berisikan tentang toleransi, empati, tentang perbedaan etnokultural dan agama. Sekian soal dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.